Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-ayat. Hadirin ahli salat duhur yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan sebuah ayat Al-Qur'an yang sangat luar biasa, di mana dalam tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa ayat ini merupakan sebuah ayat yang mengatur etika kehidupan seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dan juga mukmin dengan orang yang di luar mukmin atau sesama manusia. Dalam teori psikologi ada yang disebut dengan istilah superiority complex. Istilah ini dikatakan oleh seorang psikolog yang bernama Edel. Istilah ini menggambarkan pada sebuah sifat seseorang yang selalu memiliki sebuah karakter yang menggambarkan superior, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih mampu, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, dan merasa lebih-lebih yang lainnya, sehingga memunculkan satu penyakit yang sangat berbahaya, di mana dia selalu merendahkan orang lain, bahkan melecehkan orang lain. Hal ini, saudara-saudara sekalian, sudah diperingatkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat-sifat ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang hari ini, tetapi ternyata dimiliki oleh orang-orang zaman jahiliyah sebelumnya. Sehingga Allah menyampaikan kepada kita, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sebuah kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Mengapa? Asa ayyakunu khairum minhum, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah daripada kaum yang memperolok-olokkan. Lebih khusus Allah menyampaikan, wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan-perempuan yang lain.
asa ayyakunna khairum minhunna. Karena bisa jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang atau perempuan-perempuan yang memperolok-olokkan. Hadirin rahimakumullah, sungguh luar biasa fenomena bullying, fenomena menghina orang lain, fenomena merendahkan orang lain, sehingga memunculkan rasa sakit hati terhadap orang yang dibuli. Ini sudah terjadi di hadapan kita. Bahkan anak-anak kita banyak yang menjadi korban bullying. Tidak mungkin anak-anak melakukan itu kalau dia tidak melihat, mencontoh. Mungkin dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama bangun lingkungan yang kondusif, yang positif, yang baik. Kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang menggambarkan pelecehan atau merendahkan orang lain, mari kita sama-sama menghindari. Karena ini akan sangat berbahaya dalam lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya ayat ini menyampaikan kepada kita, wala talmizu anfusakum. Jangan sekali-kali di antara kalian, di antara kita semuanya saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan sekali-kali kita memanggil saudara-saudara muslim kita dengan panggilan-panggilan yang buruk. 3 hal yang diperingatkan kepada kita merupakan sebuah etika komunikasi, etika sosial, etika berhubungan di antara kita, supaya di antara kita semuanya mewujudkan sebuah lingkungan yang harmonis di antara kita. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat demikian? Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyampaikan, paling tidak ada 5 hal, ada 5 tip supaya kita sama-sama bisa memposisikan diri bahwa orang lain yang kita hadapi ternyata lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, usianya lebih muda daripada kita, maka tanamkan dalam pikiran kita, yakinkan dalam pikiran kita bahwa dia kemaksiatan yang dilakukannya, dosa yang dilakukannya tentu lebih ringan, lebih sedikit daripada kita yang usianya lebih tua. Sehingga ketika perbandingan itu muncul, maka kita yakini dialah yang lebih baik di hadapan Allah. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, maka tanamkan dalam pikiran kita, yakinkan dalam hati kita bahwa ketaatan dan ibadah dia itu, orang yang lebih tua itu tentu lebih banyak taatnya, lebih taat kepada Allah daripada kita. Dan perbandingan itu maka memunculkan penilaian dalam diri kita, dialah yang lebih baik di hadapan Allah. Dan yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berilmu, maka tanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kemuliaan pengetahuan yang diberikan kepadanya itu menjadikan dia lebih baik di hadapan Allah. Pengetahuan yang menjadi di dalam dirinya bisa mengantarkan dirinya kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, maka tanamkan dalam pikiran kita menurut Imam Ghazali bahwa dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan semata-mata dilakukan atas dasar kebodohannya, ketidaktahuannya. Sedangkan kita bisa jadi kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa dalam kondisi sadar dan tahu bahwa itu adalah dosa dan maksiat. Dan yang kelima, hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda agama pun, kita tetap harus memiliki pemikiran positif.
Mengapa? Karena kita tidak tahu hari besok. Mungkin hari besok dia mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam. Kemudian akhir hayatnya husnul khotimah dan masuk surga. Sedangkan diri kita belum tentu. Kita mengaku hari ini Islam, Muslim. Tetapi belum tentu hari besok bisa jadi kita menjadi kufur. Dan akhir hayatnya su'ul khotimah. Tentu orang-orang yang su'ul khotimah akan masuk neraka. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, 5 tip yang diberikan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali ini merupakan salah satu strategi teknik yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat superiority kompleks tadi. Supaya kita tetap dalam kondisi yang bisa memposisikan, merendahkan diri kita di hadapan Allah dan tetap menghormati orang lain, menghargai orang lain dalam posisi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, saya yakin hadirin rahimakumullah, bukan kita akan rendah di hadapan Allah, tapi kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terus menjaga diri, lisan kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selamanya adalah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.